warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadratul mukaramin, kepada para alim, para sesepuh bini sepuh yang kami hormati, kepada Bapak Kepala KUA Kecamatan Kalipare beserta stafnya, kepada Bapak Ketua MWCNU Kecamatan Kalipare Bapak Ghazali beserta stafnya, kepada takmir Masjid Ummu Abdurrahman di Dusun Mentaraman beserta seluruh anggota dan para jamaah yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Ya, terlihat pagi mawon nggih petang. Ke pagi hari ini kita dipertemukan dalam majelis yang barokah dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Yang menjadi panutan kita, yang menjadi harapan kita. Kita harapkan semoga beliau memberikan syafaatnya kepada kita semua, terutama besok di hari kiamat. Amin. Amin. Hadirin yang berbahagia, langsung saja kami sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang berlangsung dalam ikrar wakaf Masjid Ummu Abdurrahman. Yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga adalah ikrar wakaf, dan acara ditutup dengan doa. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan tawasul umul Quran. Semoga mulai awal hingga akhir ikrar wakaf ini benar-benar berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bismillah wa syafa'atu rasulullah wal ni'matina sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu Shiratal ladzina an'amta khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh tuan rumah atau perwakilan dari takmir Masjid Ummu Abdurrahman. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah subhanallah wala haula wala quwwata illa billah. Al-Mukarram dumateng para alim ulama ingkang tansah kawula temaken. Ingkang kawula hormati iki ingkang kawula muliaken dumateng Bapak Ketua KUA Kecamatan Kalipare beserta stafnya, iki sedaya kemawon para undangan, iki yang terhormat Bapak Kasun, iki Bapak RT yang kawula hormati. Bismillah, monggo kita tansah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nanti ucapan alhamdulillahirabbil alamin di menapa injing menika kita sedaya tasih pinaringan panjang umur, dipunparingi kesehatan sehingga kita saged makempal wonten masjid menika dalam keadaan sehat walafiat. Amarganipun salatu wassalamu mugi-mugi wonten pangatur muncul dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah dados panutan kula panjenengan sedaya ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun menyang wonten yaumil kiamah. Amin. Amin. Dumateng para bapak, para rakyat sedaya, iki bingung kula kanthi ngomong lakon iki. Iki namung kula ngucapaken matur sembahun terutama dumateng Pak Ustadz Fahrudin, iki Bapak Ketua KUA, iki sedaya kemawon yang boten saged kawula sebataken atas rawuhipun, atas bantuanipun
sehingga dinten menika saat menika saged terlaksana insyaallah prosesi ikrar wakaf iki ingkang kawula mugi masyarakat mriki kita harapkan mugi-mugi acara apa niku wakaf niki saged terlaksana saged sukses. Kanten pun bolak-balik ini gagal, terus alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Matur suwun dan Pak Pipin terutama pun ingkang lapor dados lantaran kalau ini cimoniko mugi-mugi terlaksana sukses nopo ingkang dados harapan warga Masjid Anwar RT 13 Zulkasa RT 13 Zulkasa ini mugi-mugi terlaksana sukses dengan awal saking Allah. Matur nuwun lan ugi kula nyuwun ngapunten pangapunten ingkang agung mugi wonten agen kita niku mari sambutan kirang nyejeki dumateng manajemen sedaya yen niki namung keadaan ngeten iki kawula mewakili rencana sedaya nyuwun ngapunten pangapunten ingkang agung. Ngaten saking Allah kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Amirul Masjid Umar Abdurrahman kami haturkan terima kasih atas sambutannya. Melanjutkan sambutan kedua adalah dari Ketua MWCNU Kecamatan Kalipare yang dalam hal ini sekaligus sebagai nadir Bapak Ghazali. Kepada Bapak Ghazali kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala amri. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Hadirin kiram, para ahli, para ulama, yang hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Kalipare, yang saya hormati kepada pengurus PWI Kabupaten Malang, Pak Agus, dan yang saya hormati segenap pengurus takmir masjid Ummu Abdurrahman. Alhamdulillah, monggo kita saling-saling memuji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat dan inayahipun ingkang dipunparingaken dhateng kula panjenengan, wabil khusus nikmatipun iman lan Islam. Mugi kula lan panjenengan angsalipun matur pawan dan masjid ingkang mubarak niki saged nambah amalan ingkang saleh lan dipun parami dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin. Salawat salam pidato dengan junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Para bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah wabil khusus dumateng Bapak Mulyani, dimana pagi hari ini kita ucapkan selamat. Karena apa? Beliau telah menciptakan akolahan yang nanti di akhirat nanti, di surga nanti, ya berupa wakaf yang diberikan untuk digunakan untuk tempat ibadah, ia menerima masjid umum. Di sini perlu kita sampaikan para bapak-bapak, wabil khusus niki takmir masjid Umar Abdurrahman, bahwasanya ikrar wakaf ini kok kepada NU, kemudian nanti di situ ada tercantum ketuanya ini adalah saya Usari. Niki hanya menyikapi menyikapi bahwasanya nanti sebuah wakaf ini seharusnya ini adalah ikrar wakafnya itu nadirnya itu adalah yang berbadan hukum. Karena apa? Kalau sudah berbadan hukum, nanti di belakang hari itu tidak ada permasalahan materi.
Lek menawi niku adalah ikrar nadirnya niku pribadi, mungkin iki secara tanah, mungkin umpamanya nadirnya niku pun sedo dan sebagainya. Bisa juga nanti anak-anaknya masih ngurusi dan sebagainya bisa. Kalau nadirnya ini adalah berbadan hukum karena Nahdlatul Ulama, maka selama NU niki di Indonesia itu berdiri, ini tidak bisa diungkit-ungkit lagi. Satu. Yang kedua, keterkaitan dari kegiatan atau nantinya itu Nahdlatul Ulama secara sah dan secara niki wajib bahwa kegiatan-kegiatan di dalam masjid ini ya sesuai dengan kultur daripada Nahdlatul Ulama. Artosipun make yang bisa digunakan untuk tahlil bersama, majelis taklim, tibaan, sholawatan dan sebagainya. Dan apabila di belakang hari ngapunten niki kula sampaikan, kok niki masjid niki kok ono setunggal tiyang, mboten kita sedarakan. Setunggal tiyang jamaah anyar. Oh itu kok semua kemudian niku sedikit banyak mengusik-usik tentang takmir. Terus amaliyahnya gak koyo NU. Nah, segera mungkin takmir ini komunikasi dengan pengurus NU Ranting Arjosari dan Surakarta. Jadi kegiatan-kegiatan tentang di masjid ini harus sesuai dengan yaitu kegiatan yang dilaksanakan atau diperbolehkan oleh Nahdlatul Ulama. Nah, ini adalah yang perlu kita sampaikan. Jadi pun ngantos banyak ini. Tapi karena apa? Karena sudah di situ dicantumkan bahwa wakaf tanah untuk masjid ini adalah diwakafkan kepada Nahdlatul Ulama. Terus mangke kula pesen-pesen kok menawi mangke di belakang hari ternyata boten iki wakaf NU ngoten nggih. Ya kan kata ngoten niku sakniki niki hubungannya ada Arjosari dan sebagainya. Kirim duwo gak nyampe, kirim Fatihah gak nyampe. Ngono sholawat bid'ah, tahlil bid'ah. Ya niki pun ngatos. Nggih pun ngatos. Jadi secara sah, secara de facto malah de jure secara hukum niki de facto ini amalia ini ya sesuai ahli sunnah wal jamaah. Ya tahlil kene, manakib kene, kemudian itu biasanya pun mriki malam Jumat nggih kirim duwo tahlil. Nah, lek ente mau musik-musik karena ini sudah berbadan hukum Nahdlatul Ulama. Iki lho Pak. Wakafnya itu nang NU. Lah mangke ikrar wakaf niki ada nantinya atas nama MWCNU dan sebagainya. Mangke dilanjutkan ke BPN. Bahwa BPN itu kan boten enten nami kula pun. Nggih, boten enten nami kula. Iki langsung nanti adalah nama dari ini, terus ini adalah nanti termasuk bahwa masjid ini adalah sudah di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Jadi jenenge wis NU. Maka nggih perkataan para bapak-bapak, wabil khusus Jumatan Takmir Masjid Timur Abdul Rahman, mungkin-mungkin wabil khusus Jumatan Pak Mulyani, mungkin tanah tinggal diwakafkan niki atas kendaraan jenengan niki mati wonten amin. Dan insya Allah nanti ganti bangunan sing luwih kuat pun pakai. Terus secara niki Pak Mulyani ngapunten nggih, secara de facto ikrar jenengan, secara de jure niki secara hukum niki pun tercatat kepada NU dan sebagainya.
Dengan demikian maka jenengan itu pun boten nggak ada hak secara ibu dan segini ini pun diserahkan dari masyarakat, diserahkan dari takmir. Makanya mungkin ada milik takmir hati-hati. Ngomong cukup wah itu rupanya kok pinter itu tak dari takmir. Ningali amaliyah itu, cocok enggak karo tradisi masyarakat ini, cocok enggak karo kultur daripada Nahdlatul Ulama. Niki yang perlu diperhatikan. Niki enten madine ngaji wonten alhamdulillah. Lan itu minangka kelanjutan regenerasi mati. Nggih niku sekedar dari saking kula atas nama dari MBCNU dan juga insyaallah mungkin sing nangani madi dari sini kan lulusan pondok pesantren nggih utawi sing anu. Niku pun nggih hati-hati juga wonten mriku niku wonten moro-moro kate dibuka tak bangun kan. Alhamdulillah ten Purworejo niku alhamdulillah nggih gagal. Wong niku lek duwike kakalan. Sing murung ngaji yo dibayar akeh. Tapi untuk aliran tidak padha baru. Nahdlatul Ulama. Engko kirim donga biasanya insya Allah lagi memiliki sebelah malam Jumat nggak sandingan barang dia rumah. Mulai itu diharap-harap sampai bapak itu dikafirkan. Wah ini pun ngantos. Terus yang terutama mading itu ustadznya itu betul juga didelok disik. Cocok enggak kalau NU? Maka dia ojo syukur bagi bu morowan waduh lain deh. Kan bapak-bapak itu dikafirkan. Kabeh itu pun ngantos nggih. Mata salamun ngapunten Allah maafik ila mongkali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua MPCNU Kecamatan Kalipare. Untuk selanjutnya sambutan dari BWI atau Badan Wakaf Indonesia perwakilan dari Kabupaten Malang kepada Abah Agus Salim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa alaihi. ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul karomin, para alim ulama, para kiai yang kami taati, yang terhormat Bapak Haji Hanafi, Kepala KUA Kecamatan Kalipare, yang kami hormati, kepada yang terhormat Bapak Ghazali MPCNU Kecamatan Kalipare beserta Pak Sabri yang kami hormati, dan juga kepada Bapak Pemilu, Bapak Fahdin yang kami hormati, serta kepada segenap takmir masjid Umum Abdurrahman nama rapatnya Kalipare Pak Pemilu ini kira Pemilu menjadi daripada jadi dua yang kami hormati. Sedangkan para asatid saking masjid ini yang kami hormati. Pertama, marilah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan rahmat kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita ditakdirkan untuk bisa mengemban amanat dan melaksanakannya, yaitu ikrar wakaf. Alhamdulillah, hari ini sebenarnya hari libur Pak. Bapak Kepala KUA ini mestinya harus istirahat di rumah. Ini harus keluar Pak Ghazali, ini pegawai luar negeri. Ya, alhamdulillah Bapak Kepala kita ini sangat memperhatikan kepada umat. Mestinya harus rumahnya kerowengan Pak. Nah, sehingga kritik-kritik jaga datang ke sini demi kepentingan umat, bukan kepentingan nopo-nopo. Untuk itu mudah-mudahan beliau ini diberi kesehatan. Amin, amin. Diberi kekuatan. Amin. Yo ben rodok suwi ning Kalipare. Amin. Tapi ngeten lek pena tepak mono tadi mutasi ning Eropa. Jadi muga-muga kita sudah bersinergi bekerja sama dengan baik. Beliau juga mewakafkan waktunya
dan tenaganya untuk segera mensukseskan sertifikasi wakaf yang telah digalang oleh pemerintah. Karena tahun 2024 ini pendataan tanah harus sudah selesai, harapan dari Menteri Agraria APR sudah disampaikan kemarin di Masjid Agung Kabupaten Malang sambil menyerahkan sertifikat, tapi hanya untuk di masjid sana. Oleh karena itu diprioritaskan tempat-tempat ibadah khususnya musola masjid yang sudah berdiri tegak masjid tapi belum diwakafkan. Karena untuk menghindari sesuatu yang di kemudian hari jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi dunia dunia akhirat. Salawat dan salam tetap kita aturkan dengan junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, para keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita kelak nanti mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamat. Sepatah dua patah kata akan kami sampaikan yang berhubungan dengan masalah wakaf. Yang pertama, mengapa kita segera diwakafkan tanah-tanah yang sudah dibuat berdirikan masjid, musola maupun tempat pendidikan. Ini agar supaya di kemudian hari itu tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, karena antisipasi lebih baik sebelum terjadi sesuatu. Dan mengapa ini harus kami sampaikan? Ini karena banyak masjid musola yang akhirnya dirayat ahli warisnya dan akhirnya digusur, lebih-lebih tempat pendidikan. Ini tidak sedikit yang terjadi seperti itu. Dan BWI sering bermediasi sebagai mediator untuk menyelesaikan hal itu. Maka tidak dosa ini jangan sampai terjadi seperti itu. Masjidnya api, madurnya api, kepepet ekonomi, itu baku biar dulu diwakaf tak jauh. Jangan sampai hal itu terjadi. Nyuwun sewu, barang itu kalau sudah diwakafkan itu milik Allah. Kalau diminta oleh keluarga, nyuwun sewu, nanti akan kualat. Terjadi di mana-mana, di pelausan dengannya Pak Kepala KUA ini dulu sudah diwakafkan tapi tidak dicatat, tidak ada ikrar seperti ini. Ini di ikrar ini penting, dicatat itu penting. Tidak hanya bil kaul saja. Wakaf ini buktinya. Udah kalah kita. Nah, kalau sudah dicatat, ini kita secara perdata sudah punya bukti. Ini bukti ini, tanda tangan kepala KUA sudah ada dan lain sebagainya. Sampai dijual Pak oleh keluarganya yang ada di pelausan. Sudah pergi sekolahan kita. Karena Pak tergiur dengan uang. Karena tempatnya di tepi jalan seperti ini, dijual kira-kira harus 1,5 M. Melihat uang seperti itu Pak, loro itu sakal mati. Loro apa nenggalan dan kurang dari mantel itu senak rosok dan dijual Pak. Berselang beberapa bulan, tidak sampai 2 bulan, akhirnya ada yang sakit, mati, sakit, mati, sakit. Si memprovokasi itu juga mati sekali. Kemarin juga ikut mati juga. Si nom kok ngedeni murah ini, banyak kecakapan seperti itu. Kemudian perjalanan yang tanglet kepala desa pelausan. Itu ceritanya seperti itu. Dan di daerah-daerah yang lain. Nah, oleh karena itu alhamdulillah ini sudah terjadi AIW, yaitu membuktikan bahwa secara tercatat kita melihat terbukti ini akan disampaikan pelaksanaan di Krakatau. Nah, yang kedua, mengapa harus kita badan hukumkan? Karena begini Bapak, kalau wakaf perorangan daripada nanti ribet-ribet, karena apa? Setiap nanti ada yang meninggal dunia, ini harus memperbaharui nadir, dengan ribet. Nah, kenyataannya ada yang mati
tidak banyak yang merubah. KUA tidak tahu kalau tidak ada laporan. Sampai tinggal satu itu juga tidak ada yang laporan. Apa yang terjadi akhirnya? Jangan-jangan nanti tanah wakaf diwariskan kepada anak-anak. Apa terjadi hal seperti itu? Terjadi di Jabung itu karena ada yang produktif, ada 15-16 titik. Nah akhirnya apa? Rumongsone bapake anake itu wakafnya diwasiatkan kepada anak-anaknya. Tidak ono. Ini wakaf wis tak wasiatno saya tidak ada waris PN ini enggak ada keterangan yang seperti itu. Nah, maka kalau sudah berbentuk badan tadi disampaikan oleh Pak Rizky, maka untuk memperkecil permasalahan-permasalahan ini dan nanti NU akan ikut andil di dalam menyelesaikan bila terjadi permasalahan-permasalahan dan tidak akan merubah ada perubahan-perubahan nanti lagi selama NU itu tidak berjalan. Jadi nanti tulisan di sini itu tidak ada lagi kalau yang sebagai MPC. Yang ada cukup PB NU Jakarta sana. Jadi di sertifikat nanti yang tertulis adalah PBNU. Namanya orang sudah tidak ada. Cuma yang ada namanya wakil. Itu tertera wakilnya siapa dan keperuntukannya untuk apa itu dicatat, yaitu untuk masjid dan untuk pendidikan. Nah, kemudian alhamdulillah pada saat ini lagi digalakkan percepatan sertifikasi. Jadi pemerintah BPN ini memberikan sosialisasi kepada para masyarakat, utamanya pegawai PDAI, para kepala KUA, untuk mendata tanah-tanah yang ada yang sudah ditempati tempat pendidikan maupun masjid mushola dan tempat ibadah yang lain itu segera apabila belum diwakafkan segera diadakan AID atau ikrar wakaf agar supaya program pemerintah yang digulirkan itu segera dicapai dengan pendataan. Mana tanah-tanah yang sudah diwakafkan dan mana tanah yang belum, nah ini sudah datanya ada di masing-masing. Nah, kemudian kami lanjutkan lagi tentang masalah badan hukum haji. Ya, jangan kita tidak mempunyai pemikiran bahwa nanti kalau nadekan itu sambil di Pak Ozan ini betul. NU tidak akan memiliki tanah yang sudah diwakafkan, apalagi yang sudah berbentuk masjid seperti ini. Walaupun belum berbentuk apapun, ini NU tidak akan memiliki tanah yang sudah diwakafkan, walaupun seperti sing ini tetap panjenengan yang memanfaatkan. Jadi hasil manfaat itu yang memiliki panjenengan. Cuma NU adalah untuk menyelamatkan kepada aset panjenengan yang sudah diwakafkan. Ini secara juridis, secara hukum akan lebih kuat daripada diwakafkan secara per-orang. Cuma kalau tidak cari tip, karena ini sudah berbadan hukum NU, maka gunakan tempat ini dilakukan kegiatan-kegiatan yang seafiliasi dengan Nahdlatul. Nah, itu contoh sholat subuh yang kayak gunung. Terus kayak gunung dong. Ini tiga tahlilan tadi. Masih jangan mana dipanggil. Nah, damel istighosa, tarawih, tasbih 20 dong ya. Nah, ini kegiatan-kegiatan seperti ini tetap dilestarikan. Jangan sampai kita sudah mengikuti Nahdlatul Ulama, tetapi hanya dibuat kegiatannya itu tidak seafiliasi dengan NU. Ini kita akan menodai daripada sebuah organisasi. Kalau saya, Pak KUA, Pak Ghazali mungkin tidak akan
selalu protes. Tetapi muassis Nahdlatul Ulama ini akan tidak rela. Organisasi golek gawe kayak tameng tok. Nanti akan itu yang membuat para wali jangan-jangan nanti akan diusulkan kepada Allah sejokowi barokah. Jangan-jangan seperti itu. Oleh karena itu, marilah apa yang telah disampaikan tadi ini benar-benar bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Apalagi sekarang itu banyak iming-iming kepada kita, wes tak wae duit, pengen bangun ini, tapi engkau kudu melok aku dan lain sebagainya. Jadi seperti yang disampaikan di Kudoarjo tadi oleh Pak Rosali, silakan seperti itu. Alhamdulillah sehingga NU itu tanggap, sehingga tidak akan terjadi. Kalau serah si tahlil, orang lagi ibaan, tujuannya gaya masjid itu untuk jamaah dan mengiyakan kegiatan-kegiatan agama Islam yang ada di sini dan yang sesuai dengan kultur budaya yang ada di Desa Arjo Sari yang sejak dulu sudah dilakukan oleh para ulama, oleh para salafus saleh yang semuanya itu tidak menyimpang dengan syariat agama Islam. Mungkin itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan panjenengan semuanya ini yang belum tanah wakaf yang sudah diberikan masjid ini mendapatkan barokah. Amin, amin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari BWI atau Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Malang pada Pak Agus, kami aturkan terima kasih. Selanjutnya menuju pada acara inti, yakni ikrar wakaf yang dalam hal ini akan dipimpin oleh beliau Abah Hanafi sebagai Kepala KUA Kecamatan Kalibare. Kepada beliau kami aturkan.